Oke, jumpa lagi di podcastnya Big Record nih, di Ngantuy, Ngobrol Santuy. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng Opa Glenn. Opa Glenn. Ya, siap. Apa kabar Opa Glenn? Baik, selalu. Sehat ya? Sehat selalu. Makasih nih udah dikasih waktunya buat ngobrol sama tempatnya didatengin Om. Sama-sama. Om, Ya, terima kasih. ya Om, gue mau ceritain dong tentang Glenn nih Om. Gimana sih kok bisa ada, gue baru lihat nih album ketiga ya dari Glenn and the Vicious gitu ya Om. Iya, baru tahun ini album ketiga. Album Ciu. Album Ciu ya Om. Itu 9, berarti artinya 9. Di album itu ada 9 lagu. Oh, oke gini. Om, lo kenalin dong Om. Lo kenapa memutuskan untuk kayak Glenn and the Vicious gitu Om? Gue ambil dari Glenn and the Vicious Boys karena gue dari awal memang suka Sex Pistols. Oke. Ya, ikonnya itu kan tau lah, Sex Pistols itu kan Sid Vicious. Vicious itu berarti kan rebel, nakal. Jadi kenapa Glenn and the Vicious Boys? Jadi gue ambil dari Glenn itu playernya Vicious yang rebel. Oh, oke. Ini Glenn and Vicious ini, si Viciousnya ini tuh berapa orang sih Om? Terus siapa aja sih? Lo bisa jelasin nggak sih? Viciousnya ada 3. Gitar 1, drum 1, drum 1, bass, rhythm, berarti 4 ya? 4 ya. 4. Ya, itu siapa aja sih Om personil Om? Yang di album ketiga ini deh. Yang di album ketiga ini ada lead gitar Bai, bass ada Nicky Vicious. Nggak, Nicky Vicious tuh kita tahu kan. Drumnya Rico. Rhythmnya ada Pitoy. Oh, ritmenya Pitoy ternyata main di sini Om ya. Iya. Nah, nih Om dari 3 album ini yang rilis tuh siapa sih Om? Yang rilis waktu itu Distorsi Record ya. Oh, Distorsi Record itu Iya. dia yang rilis ya? Yang rilis. Bukannya dia cuma rilis kaset? Dia jadi CD. Oh, dia hanya rilis CD. Cuman untuk full album si Ciu ini siapa Om? Rekodnya? Oh, sendiri. Oh, emang sendiri? Iya, Lo DIY. benar-benar produksi sendiri, cuman Distorsi Record ini ngebantuin lo untuk produksi kaset dan Produksi, CD? ya. Oh. Kaset enggak? Oh, kaset CD. enggak? CD ya? Iya. Oh, jadi Distorsi Record ini si Randy ini bantu si Glenn ini di urusan CD, cuman bukan dia yang rilis ya Om, tapi Om rilis sendiri sebenarnya, cuma dibantu produksi untuk. Begitu juga dengan album pertama, kedua Om? Dari awal, kedua, ketiga. Oh, lu produksi sendiri semua ya? Iya. Oh, oke. Tapi dibantu dengan Distorsi. Oh, dibantu untuk Produksi. ya distributor Iya, kasarnya distributor. lah ya, Iya. ya kasarnya Iya. distributor. Itu bisa nggak sih Om, misalkan kayak gue nih Bix tuh ikut distribusin lo gitu, bisa nggak sih Om? Bisa juga. Oh, bisa juga ya, Bisa tergantung komunitas. Oh, jadi kayak record kita nih, kayak gue nih Bix Record nih misalkan, Om sini Om gue bantu distribusin, gue produksiin kaset atau CD, itu bisa Om ya? Bisa. Tinggal kontak si Om Glenn aja nih, ada nih Instagramnya. Jadi bisa ngobrol sama Om Glenn. Dan ini gue juga baru pertama nih ngobrol sama Opa Glenn nih. Iya kan? Dan emang se-chill itu sih orangnya. Jadi tiba-tiba gue datang ke rumahnya terus kita podcastan, oke gitu sama Om. Makasih banget sih Opa. Sama-sama. Terus Opa bisa jelasin nggak soal si Glenn and Vicious ini startnya dari kapan? Terus ada nggak sih lo project di tahun ini atau tahun ke depan yang bakalan digarap sama Glenn and Vicious ini? Kalau Vicious Boy itu udah 5 tahun ya. 5 tahun ya? 5 tahun. Berarti 2020? Awal COVID. Oh, 2021. Iya. 2021. Waktu baru kebentuk tuh si Vicious Boy ini ya? Iya. Oh, oke. Awalnya itu. 2000 itu. Dan dari 2001 sampai sekarang udah menghasilkan 3 album. 3 album. Nah, sebelum lo sama si Vicious Boy ini, itu lo ada band-band dulu nggak sih Om sebenarnya? Band pertama gua ada di tahun 85. Sid. Itu masih atribut. Karena dulu tahun itu kan masih atribut semua kan. 85 lo bayangin. 85. 85 tuh ya. Itu lo sempet bikin band Sid namanya Om ya? Sid. Makanya itu kan Sid juga karena dari Sid Vicious. Oh, emang. Tapi Sid itu gue tambahin H-nya. SHID. HID. Oh, SHID. Tapi sebenarnya lo pengen ngambil dari SID itu ya? Iya, tetap tapi lo Sid tambahin, oh iya. emang tetap pistol ya? Tetap itu tahun pistol. 85 itu waktu itu sempat bikin album juga apa enggak? Tuh, Enggak, karena pada saat itu bikin album pertama susah. Oh ya, agak Kedua ribet tahun memang itu. masih semua band dimanapun itu masih cover band-band yang luar. Jadi nggak Tapi ada. lo sempet ngeluarin lagu nggak? Nggak, belum. Belum, di situ cuma cover-cover aja. Cover semua. Itu sampai tahun berapa tuh si Sid itu, Opa? 4 tahun deh. Oh, 4 tahun dari 85 sampai 89 lah. 89 lo, terus di 89 itu apa lo bikin lagi atau gimana? 89 itu gue kosong.
masuk lagi ke 2026. Oh, enggak 2020. 2026. 2026 sekarang dong. 2026. 2026 sekarang. Apa? Loh, kok Ini 2000 berapa? 2025? 26 sekarang. 2026. Sekarang. Sekarang. Oh, gue salah ya? Oh, kebanyakan ini berarti. Jadi nggak dari tahun 89 itu kan lo berarti terus balik lagi tahun 2020 itu ya barang si Vicious ini? Enggak, masih ada band lagi namanya Mango Buds. Oh, tuh Mango Buds. Tuh gue sempet denger juga tuh Mango Buds. Sorry, 2016. Nah, ya makanya 2022 Ya. sekarang ya. 2016 tuh 2016 Mango Buds itu ya. Iya. Mango Buds 2016 itu sempat ngeluarin album gak tuh? Enggak, Mango Buds itu sempat keluarin album hanya 5 mini album, Oh, EP lah ya. EP. EP itu berapa lagu berarti? 6 lagu. Oh, itu udah bisa kita dengerin di Spotify atau DSP belum? Waktu itu kita belum ada digital gitu. Oh, belum ya. Tapi fisiknya ada? Fisik nggak ada juga. Oh, nggak ada Fisik ada tapi dibeli sama orang Irlandia. Maksudnya udah sold out lah ya? Enggak, project itu project sama orang Irlandia. Oh, Iris ya. Iris yang Iris. garap. Oh, Iris mereka yang garapin itu. Iya, Itu sama-sama. karena itu dia buat film true story perang mereka. Oh, itu Perang saudara. tetap berseks pistolan apa gimana, Opa? Itu lebih ke Gen Addiction sih. Oh, Genediction. Oke. Itu siapa aja personil lo Pak, waktu itu? Waktu itu ada si Bambino, Bambino. Prios, sama Richards. Oh, oke. Itu bertahan sampai dari 2016 sampai 5 tahun juga. oh sampai 2021 lah ya baru lo Iya. baru si Glenn Iya. ini ya. Iya. Nah, itu tuh memutuskan udah deh, gue kan ini tadi kan dari seat ini kan lo ngeband nih, Opa kan? Iya. Terus si Monkey ini juga lo ngeband kan? Mango Buds. Iya, Mango Buds kan lo ngeband juga. Terus lo tiba-tiba, udah deh gue Glenn and band aja gitu. Itu, Ya, ada salah satu sahabat lama juga yang nyamperin gue, tapi gue nggak bisa sebut namanya di Iya. sini. Jadi dia datang ke tempat latihan gue waktu itu, dia bilang, lo tetap harus nyanyi, lo tetap harus frontman, karena lo udah jadi ikon di punk, tanda Oke. kutip ya. Iya, Ya gue iya. bukan punk, tapi gue memang soul gue punk. Tapi temen gue itu bilang, lo tetap harus jadi frontman. Gimana kalau gue buatin lagu buat lo? nah makanya lo nge-guide si, Glenn dan band gitu kasarnya ya? Iya. Oh, oke, itu makanya terbentuk di Vicious Boys ini ya? Glenn Terus and Vicious Boys. yang memutuskan orang-orang Vicious Boys ini tuh lo juga bukan sih, Opa? Iya. Apa ada? Oh, lo ya? Sendiri. Oh, lo yang ngumpulin si Vicious Iya. Boy ini berarti ya? Iya. Oh, tuh. Jadi emang Glenn and the Vicious ini emang sebenarnya Opa Glenn nih yang ngumpulin. Terus kenapa dia bisa jadi Glenn and Founder the lah. Vicious? Ya, founder. Founder. CEO. Kalau jangan sekarang. Kalau CEO enggak lah. Enggak. Founder lah, maksudnya Founder. emang dia dapat masukan dari temen-temennya gitu kan, kalau lo nih jangan berhenti nih Opa nih, lo harus tetap nyanyi gitu. Akhirnya Iya. lo memutuskan untuk bikin lo dan punya Vicious band Boy. Vicious Boys Yes. itu. Dan kebetulan anak-anak Vicious ini juga tertarik ya sampai sekarang ya Om ya. Ya karena yang gue ambil muda-muda kan. Oh, iya, makanya maksudnya masih oke lah ya. Ya masih gue sedot otaknya. Ya, sih. Terus kendalanya apa nih Om menurut lo? Terus perbedaan nih skena dari tahun 85 sampai sekarang lo bisa kasih tahu kita gak? Karena 85 Attitude. Attitude beda Om ya? Attitude beda. Beda banget. Beda. Better mana? Ya dulu lah. Better dulu ya? Dulu. Sekarang apa yang gak better? Ayo kasih tahu kita biar tahu. Ya sekarang kan mereka lebih susah diatur. Hmm. Mereka mungkin yang sekarang ini sorry to say mereka itu lebih ke susah diatur pertama. Kedua emang lebih rebel. All Rebel sekarang ya? Lebih rebel sekarang. Oh, jauh beda ya Om? Senior junior tuh nggak ada Di sini ya? Sekarang? zaman ini. Oh, padahal bukannya masalah senior junior kali Om, cuman kita harus tahu histori kali ya Om. Ya itu maksud gua. Iya. Bukan masalah senior Iya, ya, senior, tapi history. kita harus tahu histori. Jadi kita bisa respect sama orang yang ya dia udah lama nih, dia pasti tahu. Udah berdarah-darah di situ. zaman dulu Iya, nih. zaman dulu Udah kerasnya kayak gimana kita nggak tahu. Kayak tahun 85 tuh dia bikin album aja kagak bisa. Iya kan? Motek kayak gimana nggak bisa. Tapi kok di Opa nih ngeliatnya nggak ada ke situnya. Bukan masalah junior atau senior kalau gue Betul, nanggep betul. ya. Iya, betul. Cuman ke historinya gitu. Histori perjalanan satu orang tuh lo kok nggak bisa lihat gitu. Bukan di sini bukan ada God atau Master, no God no Master tetap. God, no Master, betul. Tetap. Cuman histori tetap nggak bisa dibilangin. Iya nggak sih? Oh itu yang kejadian Gas yang merah. itu yang lo lihat di sekarang ya. Sejarah nggak bisa Gila, iya histori nggak bisa. Oh itu yang lo lihat sekarang perbedaan Iya, banget ya. betul. Oh oke tuh, jadi buat kita tuh jangan lupa lah historinya semua. Karena emang lo lihat dah
di medsos saja ada vintage punk, ada apa Iya. tuh. Maksud mereka tetap ngebahas story. Kita bisa lihat sekarang Ramones gimana perkembangannya, gitu kan, Pistol gimana gitu kan. Itu karena histori sebenarnya. Jadi kita jangan lupain. Nah itu satu dari Opa Glenn nih, jangan lupain histori itu. Terus apa lagi Om selain itu? Selain itu apa? Ya saling respect sih. Respect lah ya. Respect kan udah dari segala semua, udah global itu. Jadi tetap gimana pun juga ya itu, kita harus menghormati yang lebih Iya. berjalan dulu. Bukan mereka mau dianggap Hormati. senior, bukan mau ke situ. dihormatin. Gue juga nanggapnya ke situ. Bukan dihormatin, bukan di senior. Bukan ya. Karena gimana juga kita dulu tuh berdarah-darah. Iya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu aja sebenarnya. Iya gak sih, Opa? Betul. Roots lagi, balik ke roots. Roots ya. Terus lagi. Roots. Selain itu Om, apa lagi? Apa perbedaannya? Yang lo lihat dari 85 sampai sekarang nih perubahan-perubahan. Itu aja. Ya? Cuman itu. Cuma untuk skena sekarang gimana nih? Oke. Lebih gila sih. Lebih gila ya. Karena mereka lebih ngedobrak. Apalagi sekarang kan udah ada teknologi yang lebih Ya, maju, digitalisasi juga, ya. Kalau gua kan masih analog. Iya benar. Gitu. Dan udah akan agak lebih mudah sekarang ya Om, kayak kita mau rekaman terus ngeluarin single sendiri juga udah lebih oke dibanding kayak dulu ya kan. Iya, Kita harus di rumah juga bisa. Iya, makanya kita dulu tuh harus nyari studionya dari dulu, studio, bikin uang kaset. dulu, Iya, kasetnya gimana? Iya, kan? benar. Oh, itu dia makanya kemudahan-kemudahan ini yang sekarang menjadi positif buat band-band yang sekarang juga. Cuman kalau yang gue tangkap dari Opa Glenn nih, ya kita tetap jangan lupain historinya gitu loh. Sejarah. Bukan mereka mau dianggap senior atau gimana nggak, tapi tetap kita namanya human gitu. Di mana di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung gitu maksudnya. Gue lebih ke situ sih. Jadi gue nggak ngerasa si Opa Glenn ini ngerasa pengen dihormati atau enggak. Kalau gue nerimanya nggak ke situ. Cuman lebih ke ya roots-nya harus ada, historinya gitu. Lo harus tahu gitu. Karena berdarah-darah juga dulu dengan yang sekarang gitu kan tiba-tiba gitu. Nggak menyalahkan juga anak-anak sekarang yang mungkin lebih maju gitu. Cuman emang karena efek digitalisasi ini ya Opa ya gitu ya maksudnya itu. Terus ada nggak maksudnya Opa yang mau lo kasih lah bukan kisi-kisi sih sebenarnya, cuman mumpung kita lagi ngobrol di sini kita rekam, ada nggak buat kita nanti yang nonton ini buat ada apa gitu loh dari lo, secara lo dari tahun 85 Opa gitu kan. Ya pokoknya begini ya. Ini dari gue pribadi nih, kan? Tetap berjuang, tetap penuh perlawanan, karena kita tidak mau dianggap sebelah mata. Gitu. Tetap berlawan, yang positif. Positif. Apapun masalahnya bisa kok diselesaikan. Yang penting lo misalkan dalam band lo ada stuck, lo ribut-ribut, Itu komunikasi lah pasti, ya. Itu pasti. Yang penting lo tetap di jalurnya, jangan patah arang ya Om ya. Betul. Ya Opa ya. Apalagi Opa buat kita nih yang ya Punks Not Dead lah. Punks Not Dead lah itu lah ya. Never ending. Never ending ya, itu dia dari Opa. Terus gue juga udah bingung nih mau nanya apa lagi karena jeda gue sama Opa ini jauh banget nih. Gue juga jadi bingung nih. Mungkin ada gak Opa yang pengen lo ceritain ke kita gitu loh. Dari yang pengalaman lo dari 85, gila itu gue baru umur berapa gue tuh Opa 85? Berapa tuh? Masih bayi kali gue itu Opa. Ya enggak. Ya, ceritain lah maksud gue, ya kita juga pengen tahu perkembangan. Ya, gue mau cerita sedikit histori nih, sejarah. Iya. 85 itu terbentuk di Pipap, Pondok Indah. Oh, Pondok Indah. Ada suatu kafe, ada suatu bar. Bar itu memang suatu kumpulan semua genre. All kind ya. Semua genre. Okay. Ada thrash, ada heavy metal, ada glam rock, punk belum ada pada saat itu. Oh, pada saat itu malah ya? Belum ada. Makanya itu gue masukin punk shit pada saat itu. SHID itu ya? SHID. Iya. Dan pada saat itu tidak ada gap. Oh, cair semua, Opa. Semua friendly, nggak ada kotak-kotak brother to brother gitu loh. Tidak ada mengkotakan. Nah, makanya gue bilang, beda dengan saat ini ada gap-gap yang... Ya, itu gue ngerasain juga. Ya kan? Iya, pada saat itu kita... blend semua ya? Dan belum ada komunikasi loh, handphone. Iya, nggak seperti sekarang. Jadi pada saat itu, Jumat tuh udah semua di Pipa kumpul hampir 112 orang. Dan mereka ngeblend ya? Ngeblend. Mau apapun yang lo... Genrenya apapun. Oh, oke. Itu oke banget itu sih. Ya kan? Opa, itu Genre okay apapun gitu di situ loh. Kejadian kayak gitu tuh mulai berubah tahun berapa, Opa? Mulai ada
gap-gapan itu lo ngerasanya Opa tahun berapa dah? Iya, 90-an berarti ya? 90, enggak, 99 ke atas. 2000 lah. Oh, 2000 udah beda. Tuh, mulai kerasa ada perbedaan-perbedaan dikit kali Opa Ya, ya? pokoknya transisinya pas di Manari. Oh, oke. Manari itu udah beda. Oh, lo ngerasanya Opa ya? Oh, Manari berasain lah. Berasa banget ya? Berasa. Nggak kayak lo waktu di tim itu ya? Jauh ya? Jauh. Itu berarti bener-bener anjing nih kayak ada gap-gapan gitu, kerasa banget. Ada. Oke. Di akhir 90, awal 2000 ya? Awal 2000. Tuh. Nah, kenapa kita nggak balikin aja kayak zaman dulu nih, kita kagak ada kayak gitu lagi, semua all blend gitu. Dimana di saat yang sekarang ini kita tuh digampang banget gitu Om ya. Gampang, Apa ya iya. untuk produksi, untuk apa? Kenapa kita nggak balikin pola kita yang all blend gitu? Karena kan kita semua sebenarnya equal nih, nggak ada A, nggak ada B. Kalau gua pun ngerasa kayak gitu. Iya. Ya naik pang sih kan, Opa Iya. kan, iya kan? Itu balik lagi ke soul sih. Iya makanya. Karena pang bukan cuman tatoan, mohak pakai jaket kulit. kayak gitu. Betul. Bukan, iya kan? Betul. Tapi kan diri kita nih kan, Iya. kita melihat orang lain kayak gimana sebenarnya. Betul. Makanya saya bilang gue tadi, jangan dipandang sebelah mata. Oke. Karena lo pun nggak mau kan dipandang sebelah mata. Nggak Kita mau jangan juga dong memandang orang sebelah mata. That's pang gitu maksud gua. Lo nggak mau kan dicubit, ya jangan nyubit orang lain gitu aja. Benar. Iya kan? Iya. Apalagi nih Opa nih, ini seru nih, gue nih seru nih. Iya, gitu aja sih maksudnya gue ya. Tetap perlawanan, selalu perlawanan sih. Yang artinya positif ya perlawanan itu. Tetap memajukan untuk di genre punk. Karena gue di punk nih. Iya. Gue selalu nomor satu kan punk. Orang mau bilang apapun, terserah. Yang penting gue berbuat baik, Benar. tidak merugikan Orang orang, lain, ya. tidak membohongi orang. Itu aja. Tidak menyelein orang. Iya. Karena gue lihat beberapa juga di dalam skena Betul. kita yang Iya. nggak banyak ini, banyak juga intrik-intrik satu orang ke orang lain. Sudahilah. Itu sama loh. Iya loh. Sama. Pak, yang tadi gue ngobrol Iya. sama lo yang kita out of record di situ. Iya. Maksudnya masih ada trik-trik ngakalin yang ini, ngakalin yang Betul. itu, buset. Betul. Kita nih komunitas kita nggak terlalu besar gitu. Kenapa nggak kita Di solid situ-situ aja, Ling ya. Iya. Di situ aja. Lo mau berbuat apa itu akan ketahuan. Kok muter-muter doang ya Betul, Opa ya. betul. Walaupun kayak gua sama Opa baru pertama kali ketemu gitu juga. Akhirnya Ngeblend, yang ini begini, ya kan? yang ini Iya gini kan? gitu ya kan Opa Ngeblend, kan. iya. Bener maksud gue. Ayolah, komunitas kita ini nggak gede kok. Kan kayak setiap di podcast yang gue bilang, kalau bukan kita yang support siapa lagi gitu maksudnya. Betul. Gitu maksud. Dan gue baru tahu nih kalau zaman dulu tuh bener-bener ngeblend semua. Sekarang ya bener kata Opa, ada gap-gapan, mau nggak mau lah, mau sadar nggak sadar ada, itu gue ngeliat ada sedikit gitu loh. Pasti. Iya kan? Pasti. Ya makanya. Jadi apalagi nih Opa nih, gue udah bingung nih mau ngomong apa nih, coba. Ya gitu aja sih sebenarnya. Back to brother aja. Brother to brother ya, Udah. poinnya ya. Iya udah itu aja. Itu aja ya. Respect pasti. Respect Equal each other. pasti. Equal lah. Itu dia tuh, jangan ada AB lah. Kita kenup ini maksudnya ya kan, jangan ada kepang kenup. Oh iya. Oh iya, benar. Iya kan, jangan ada AB lah. Makanya gue demen banget tuh sama slogan anak-anak Impres Coba tuang tuh. dulu deh, dikit. Iya. Gue demen banget sama slogan anak-anak Impres. Walaupun gue waktu itu baru sekali doang main di Impres tuh, gue cuma Santai. sorry. Gue cuman ngeliat langsung slogan mereka, nggak ada artis di sini. Wah, itu jadi luar biasa. Itu keren. Itu keren Itu nggak sih? keren. Itu keren. Opa. Makanya nanti misalkan Om Oleng ajak ini Opa Glenn ke Impres sesekali ya kan. Ayo, berangkat. Tuh. Berangkat. Om Oleng. Yang penting ada alkohol. Tuh, aman di sana. Oh. Om Oleng, udah nih. Udah oke nih. Yang penting aja, karena gue seneng banget Om di sana itu Opa. Oh ya? Pas gue pertama kali main, gue udah lama nggak main, terus gue tiba-tiba diajak main di Impres, tiba-tiba ada tulisan gitu, nggak ada artis di sini, di Nggak playernya ada. kayak gitu. Itu. Wah, itu gue bilang, wah ini luar Iya. biasa ini. Itu Langsung bener. gue kagak Itu dalam. kagak pakai mikir, gue main udah langsung. Iya nggak sih? Dalam. Iya kan? Setuju gak kalau tiba-tiba Banget. main ya gak? Boh, pasti. Tuh, Gas. boleh gas, oke. Yang kayak gitu maksud gue tuh, ayolah kita bareng-bareng, kita bangkit bareng gitu loh. Kita bikin ini skena besar bareng gitu kan Opa ya kan. Betul. Kita saling support sama satu lain, kayak Opa support gue support, kita Pasti. saling support Ayo. gitu loh maksudnya. Ya sekarang Opa kayak gini tiba-tiba podcast sama gue baru ketemu, kalau nggak support apa namanya, kan gitu aja. Hal kecil tapi
besar kelihatan. nantinya, efeknya, Itu, efek, efek lagi. Iya. Kalau gua bilang efek domino, Iya, itu dia benar. Simbiosis mutualisme. simbiosis mutualisme ya. Benar. Terus apalagi nih Opa nih, gue udah Ya pokoknya buat kita lah nih ya Opa lah, coba. terus berkarya sih, Hmm. terus berkarya, terus buat gebrakan-gebrakan yang out the box gitu loh. Jangan takut dengan apapun yang dilarang, tapi tetap positif sih. Pasti. Tetap. Cuma jangan takut juga sama penilaian orang, misalkan tentang karya lo gitu kalau menurut gue. Oh nggak usah. Hajar jangan. aja lah. Hajar. Ya, hajar. Karena di mana ada karya, di situ ada komunitas. Itu benar. Dan karya itu pasti punya pakai Otak. iya. Pasti. Kagak main Nggak lagu ini kagak ada lagu yang nggak enak. Nggak ada. Gila lo, gimana Pasti mereka punya value punya sendiri. value sendiri, bener. Gitu kan. Bener. Dalam setiap itu makanya. Kualitas. Nah, bener. Karena kita semua orang bikin lagu tuh nggak cuman ya pakai otak lah. Iyalah. Gila, Pakai hati juga kan. Iya, makanya. Maksud dia Hati tiba-tiba emang kita rekaman nggak keluar duit? Kan keluar. Benar. Oh, mana mau kita Iya. asal-asalan nggak pakai duit. Kan desa nggak pakai dolar. Anjir. Gak mau ke situ, gua gak mau ke situ. Situ Ah, aja. kagak mau. Perlawanan, Itu ya kan? kusut itu negara nih. Negara kusut. Ya kita jangan sampai sekusut itu lah ya Ya, kan. jangan. Sekiranya kita masih oke kok. Kita fun-fun aja. Kita fun. Tapi ya saling support dan Saya itulah. support, Ya. respect. Hmm. Itu aja sih. Nih Om. Opa ada ujangan terakhir, bukan ujangan, ada kata-kata terakhir nggak buat kita-kita nih? Kayaknya gue udah bingung nih mau nanya apa lagi juga Oke, udah buat keringetan penting kita. apa tadi? Apa? Yang kompilasi. Ya, tar aja itu greeting mas sendiri, jangan ada gua. Ya pokoknya buat teman-teman di luar sana, buat punkers semua, tetap kita silaturasa di sini. Nah, lagunya Ya. Om Opa Glenn, ya terus. Selalu perlawanan yang kita anggap benar, yang kita anggap itu suatu buat sosial rakyat ini. Karena kita nggak mau ditindas dan kita tidak akan menindas juga. Gitu aja. Oh, dari Om Glenn, gue pamit dan makasih banget sama Opa Glenn udah mau diajak repot di sini. Oke. Cheers. Cheers. Salut. Salut. Temu lagi di podcast berikutnya. See you when I see you. Oke. Punks never ending. Pang not dead.